Ya tadi kita Oke, baru mari kita ngobrolin mulai. tadi ya. Kita mulai tadi Ya, kita ya. udah gue tadi sebelum gue bertanya, gue ditanya duluan tadi. Lagu favorit gue di album Iya, Katarsis. iya. Cuma gue sebenarnya itu favorit ya, cuma semuanya gue suka. Dan pas gue pertama kali lihat tracknya dulu ada tulisan terima kasih kan, gue pikirin ucapan terima kasih doang, ternyata lagu ya. Ternyata lagu dia. Dia lagu. Ah, Yoi. sekarang yang nge-lag gantian galak. Galah ya. Lanjutnya Mas, lanjut Mas, lanjut Em, Mas. Oke, tapi gue mau nanya sebenarnya, kenapa begitu lama dari rilis album digital, terus akhirnya baru rilis fisik di bulan Desember. Dari Agustus ke Desember kan lumayan lama tuh. Iya, betul, betul, betul. Eh, tapi sebenarnya memang secara plan yang kita rencanakan memang yang dikejar emang digital dulu gitu karena Oke. eh, betul jadi eh, karena memang ada hal-hal yang harus di revisikan ntar dulu deh gitu jadi akhirnya kita tetap digital dulu di Agustus 2021. Nah terus baru kita tuh rilis fisiknya tuh kapan ya Gol? Pas showcase apa bukan nih Gol? Gue lupa nih. Lupa juga gua sih tepatnya. Ya, Pas showcase yang cuman akhirnya memang di Antasore ya. Antasari Antas betul. Yang di Antasari, pokoknya kalau nggak salah setelah itu deh fisiknya sudah baru bisa dibeli gitu sama sama teman-teman gitu. Jadi memang Oke. sebenarnya tanpa alasan yang berat juga sih. Emang ya udah emang disengajakan ya udah digital dulu aja baru fisiknya ntar deh gitu. Gitu Oke. sih Tapi sebenarnya. tapi kenapa tetap mau ada versi fisik? Maksudnya kalau kita sekarang kan kebanyakan orang udah digital juga. Paling ya kayak kebanyakan orang termasuk gue denger CD itu hanya di mobil biasanya. Iya betul Mhm. betul. Kenapa masih tetap Nggak mau rilisan fisik? Kayaknya juga kita kita produksinya juga nggak terlalu banyak secara CD fisiknya gitu. Kalau kalau kayaknya memang emang untuk ya udah yang penting kita punya rilisan berbentuk fisiknya sekian gitu. Jadi mungkin eh, kita juga kurang tahu sih akan diproduksi lagi atau enggak gitu. Cuman sementara memang terbatas stok CD fisiknya gitu. Ya sekalian emang pengen pengen ngecek juga gitu. Orang tertarik nggak sih untuk membeli Fisik. CD fisik Hursa gitu yang mana yang dari semenjak kita rilis dari tahun 2019 itu belum pernah ada kan album pertamanya bahkan gitu sih jadi emang ya alhamdulillah sih ada yang berminat gitu. Sementara CD fisiknya tuh bisa didapetin di mana aja. Ya masih di Tokopedia Tokopedianya Tokopedia. betul di Tokopedia nama tokonya Gelombang Maju Jaya Store. Benar. Bisa pakai cicilan ya? Dan Bisa pay later iya, bisa. Nah, ada pay later, itu. ada opsi pay Tapi later nanti tuh kita, bisa tuh. nah opsi pay later bisa nanti kita ngirimnya juga akan sepenggal-sepenggal. Jadi CD patahan CD seperempat, patahan Tapi CD-nya. tapi juga udah tersedia di kios mulai kemarin. Dikirim Ah, sama betul Bobby banget Mantap. sekali. Bobby Iya, Caniago iya. yang adalah boleh cerita sedikit. Orang nggak banyak tahu nih siapa tuh Bobby Caniago. Jadi mungkin bisa ceritain sedikit siapa Oke, dia ya. galak-galak, silakan galak-galak, monggo galak. Galak dari tadi lagi kesusahan sinyal nih. Jangan gue deh, Enggak, jelas jangan gue kok, deh. galak. Justru biar Aman sinyal ya, lu Bang? bagus. Aman galak. Aman gal. Sikat gal. Ntar Bener, kalau nge-lag baru ntar gue kalau lanjutin. tengah-tengah, oke. Iya. Tuh di gua aja gua geraknya lama nih. Kagak. Nggak usah joget sih. Apa pertanyaannya Bobby Caniago ya? Iya, betul. Bobby Caniago adalah seorang laki-laki berusia berapa ya sekarang? Waduh. Waduh. Yang adalah sebenarnya Jangan pura-pura nge-lag dong, Gal. Kita menunggu nih suspense. Nggak, nih. Oke, kita lanjutkan. Instagram gue sorry Oh. Instagram gue limit. Oke. Lanjut. Ya Dari beliau adalah manajer kami, manajer Hursa. Jadi kita ketemu pertama kali di waktu itu di acara apa ya? Di kios saja kios. Kios. Nama acaranya, aduh, Bukan. gue lupa.
kios showcase apa sih? Itu loh Mas, apa sih? Yang ada Ardito, Sal, Pamungkas itu ya, Bilal. Iya, waktu itu barengannya Hursa yang pas hari itu adalah Mondo, Faye. Mondo, Oh ya, Faye, oke. sama siapa lagi ya? Apa Jam ya? Apa Jam? Ini loh. Duara bukan? Locker Jam. Locker Jam. Iya. Kata Nah, Irfan ini Irfan nih. Irfan tidak hadir. Irfan tidak hadir secara visual, tapi dia secara teks aja hari ini. Iya, jadi Bobby itu singkatnya adalah yang memanage atau memanageri Hursa gitu. Cuman intinya kita tuh pertama kali kenal dulu adalah waktu justru untuk berkenaan dengan rilisan single yang pertama banget Ruai. Waktu itu belum sebagai manajer Hursa. Nah, terus baru secara akhirnya mulai berasa keintimannya itu adalah pas di kios itu. Oke. Gitu, pas Locker Jam. Jadi intinya singkatnya adalah ya manajer Hursa. Iya. Perpanjangan. Seperjangan tangan dari Hursa ya. Iya, betul. Nanti gue juga pengen bahas soal manajer, tapi nanti ya soalnya tadi gue juga baca story-nya Reddy Kopai, fungsi manajer atau apa, terus kalau salah Doi sekarang mulai ngajar di SAE deh, mata kuliahnya tentang manajer band kalau nggak salah. Cuma yang pengen gue tanya sekarang itu Reddy Kopainya Indonesia, sorry. Iya. Yang pengen gue tanya tadi, gue jadi lupa akan menanya apa. Yang di kios tuh panggung kalian pertama bukan sih? Bener. Bener ya? Pertama banget ya? Pertama banget setelah rilisan pertama, Ruai. Itu kan, Ruai itu kan rilis di Februari 2019. Main pertama kali di kios itu, sekaligus pertama kali manggungnya Ursa itu di Maret 2019 akhir. Yang di kios itu? Iya, yang di kios. Itu pertama kalinya banget. Iya. Wow. Lagu kios baru ada berapa waktu itu? 3 apa 4 gitu? Baru ada 3. Iya. Rame lagi nggak bisa dipanjang. Iya, rame lagi. Jadi rindu ya situasi seperti sebelum iya asli. Semoga nanti ketika semua sudah dilonggarkan dan sedikit lebih aman, diadakan lagi lah di kios Mas. Pasti. Mungkin akhirnya karena kita udah saking rindunya bisa tiap malam nanti kios. Wah, mantep banget. Jangan kasihan, jangan. Nanti Vino dan teman-teman lain pada protes tar ya. Ngurus ini capek. Oke. Ini album kedua, Katarsis kalau gue baca dari Presiden Slow bersihan diri ya. Iya. Pembersihan diri ya, kalau gue nggak salah juga intinya adalah cara untuk melampiaskan lah, mengobati diri gitu loh ketika mengalami sebuah hal gitu dengan cara apapun itu gitu. Cuman konteksnya kalau di Hursa ya mentranslate itu ke sebuah lagu gitu jadinya. Apa ada peristiwa yang membuat kalian akhirnya merasa untuk melampiaskan hal-hal yang dan tanda kutip negatif terjadi di hidup kalian gitu? Ya, mungkin masing-masing bisa menjawab ya, masing-masing karena jalan hidup proses pengerjaan katarsis ini di tiap orangnya beda-beda gitu. Jadi mungkin masing-masing bisa saling sharing gitu. Kalau gue pribadi, katarsis itu sangat gue terapkan gitu. Kalau misalkan istilah katarsis adalah pembersihan diri atau cara melampiaskan sebuah emosi atau apapun itu ya gitu. Karena konteksnya gue mengalami banyak kejadian gitu di tahun 2019, 2020, 2021 ya. Karena ya kayak Kabung itu kan salah satunya gue bikin untuk menerima nyokap yang meninggal waktu itu kan. Jadi ya lagu itu jadi pelampiasan untuk mencoba belajar ikhlas gitu. Ya akhirnya bener-bener gue terapin sih di album katarsis ini, dari sebuah kata katarsis ini emang bener-bener gue terapin gitu Mas, di beberapa lagu emang untuk merilis emosinya gitu. Oke. Gitu. Mungkin Goldie atau yang lain bisa. Dari Goldie. Kalau gua katarsis di
gue tuh malah lebih ke ucapan syukur ya. Di lagu Terima Kasih itu sebenarnya background story-nya dari gue. Ya tentang terima kasih ke apapun sih bisa. Cuma kalau buat gue itu kayak terima kasih ke keluarga gitu lah, ke nyokap. Maksudnya di saat apa ya, belum bisa ngasih apa-apa masih mau berjuang lah gitu intinya sih. Mhm. Ucapan syukur Iya, lah. jadi emang basicnya karena Gala masih loading, mungkin gue tambahin lagi. Jadi intinya memang katarsis ini adalah rangkuman dari kejadian-kejadian yang kita alamin sih di personal gitu, kayak karena hampir semuanya menyumbangkan lirik dan lagu kan, jadi emang istilahnya masing-masing merilis emosinya di album ini gitu. Makanya kita akhirnya disepakati kalau udahlah kita menggunakan istilah katarsis ini aja gitu sebagai bentuk bahwa album kedua ini adalah bentuk pembersihan diri atau melampiaskan emosi atau melampiaskan segala macamnya itu dalam bentuk album gitu. Benar. Begitu. Tadi Goldie menyebutkan hal menarik nih soal Mantap. dukungan orang tua dari ibu yang lo bilang lo belum bisa ngasih apa-apa nih ke dia gitu. Dari lo pribadi, seberapa besar dukungan dari keluarga lo, terutama dari orang paling dekat, misalnya nyokap lo deh gitu tadi. Ceritain kali. Atau ada Boleh contoh sedikit misalnya. Boleh tetap main musik sampai sekarang sih kayaknya. Udah cukup mewakili ya, maksudnya. Di saat pandemi gini nggak ditanya gitu. Masih yakin gitu. Iya. Masih. Iya sih. Itu hal kecil banget sebenarnya yang kayak hal kecil. Kayak Ya. orang mungkin, tapi benar-benar sebenarnya membuat apa tuh pengertian banget dari orang tua kalau emang dia yakin sama pilihan lo gitu, dan lo yakin sama pilihan lo sendiri gitu. Iya. Nah, itu. Walaupun kayaknya kalau misalkan gue sedikit tambahin ya, walaupun mungkin di dalam benak pikiran yang tidak terungkap itu pasti ada persentase khawatir atas anaknya gitu. Nah, maksudnya ini bukan konteks Goldie ya, artinya semuanya termasuk gue juga gitu. Jadi pasti ada kekhawatiran itu sih. Dari dulu pun gitu, maksudnya sesupport-supportnya mereka tuh pasti ada kayak kekhawatiran yang kayaknya khawatirannya dengan menggambarkan gini, kayak bulan ini ada manggung nggak? Nah itu sebuah statement yang khawatir nih. Iya. Soalnya kalian sendiri semua kan musisi ya, full time musician. Benar? Full time ya. Nah ini nih full time. ya akhirnya pandemi membuat ya akhirnya harus ada yang dikalahkan gitu idealisnya untuk di-adjust. Iya betul. Ya udah nggak apa-apa juga, dan itu nggak masalah juga sih, karena emang masing-masing kan dituntut untuk survive. Waduh keren banget gua. itu yang mau gue tanya, karena yang gue baca beberapa artikel kalian bilang kalian full time musician, terus gue kita semua tahu lah, gue juga gitu, kita semua terkena imbasnya gitu. Bagaimana kalian itu menyesuaikan diri itu tadi untuk dia tetap bisa bermusik, terus tapi juga dapur ngebul paling enggak kan? Iya. Bisa hidup. Iya kalau kita bicara realitanya sih ya akhirnya tetap harus belum bisa seseru itu gitu, tetap masih tegang gitu, situasinya masih tegang, artinya kayak ya apalagi kemarin ya kondisinya kan masih kayak tiba-tiba level 3 kayak bulan ini, tiba-tiba level 3 yang harusnya ada beberapa kerjaan jadi postpone atau cancel gitu. Ya akhirnya tetap situasinya untuk yang full time musician ya tetap di sisi yang was-was gitu. Artinya ya gimana cara bertahan hidupnya, kalau gue sih ya kadang-kadang masih ada kerjaan yang virtual gitu, untungnya alhamdulillahnya, terus kadang-kadang masih ada dapat kerjaan yang ngisi rekaman lah, recording session gitu, untungnya. Cuman ya itu tetap ini kan fluktuatif, maksudnya nggak stabil juga gitu. Iya. Mungkin coba yang lain gitu, gimana caranya? Gala bisa nih. Gimana Gala. Tentang full time musician nih Gal, seru nih Gal. Saya juga, gue kebetulan mau nanya juga nih Mas Asra nih, buat Gal, gimana nih?
Mas full time sekarang musician nih Kak. Oke, saya adalah salah satu bentuk contoh dari orang yang berusaha mencari sesuatu yang lain akhirnya, Mas. Karena Iya, pandemi, karena mesti apa ya, mesti bertahan lah gitu. Karena iya, iya. ada musisi-musisi yang sepahit-pahitnya kondisi, dia ada yang recording, ada yang eh, dan ada musisi-musisi yang kalau udah pahit ya pahit aja gitu. Nah, gue sih merasanya ada di kondisi yang ketika pandemi yang benar-benar masih besar-besarnya, gue kayak nggak bisa gerak gitu loh, Mas Asra. Jadi kayak, tapi di satu sisi gue harus kayak, oh gue punya sesuatu yang harus dikejar nih gitu. Ya musik-musik juga sih, tapi untuk mengejar itu kan kita butuh tenaga, butuh baterai lah gitu. Nah, gue berusaha untuk mencari Itu duit. itu maksudnya. Nah, gue Butuh baterai segala. berusaha Dihalusin. untuk nyari duit di mana gue bisa nyari duit gitu aja sih intinya. Ya ujung-ujungnya akan kembali ke musik-musik lagi juga. Gitu. Tapi ini jadi ngelebar nih masalah tentang full time musician ini. Nggak apa ya Mas Yep. Afra ya, boleh kita Nggak diskusi. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu sih. Kalau gue personal akhirnya menyadari pandemi ini adalah justru yang membukakan mata gue gitu pribadi. Kalau gue ngerasanya emang ternyata dulu mungkin karena terlalu dibutakan sama pekerjaan Terlena ya. off air banyak banget gitu, akhirnya nggak sempat mengembangkan diri ke sisi pekerjaan yang lain, misalkan entah di belakang layar maupun sebagai tetap musisi, artinya jadi produser, entah sesimpel bikin home studio recording yang mungkin bisa disewakan nantinya gitu. Itu akhirnya ketutup gitu pada saat offer masih banyak banget gitu. Bahkan sampai mau mengejar bidang formal pun akhirnya ketutup juga karena kayak lulusan dulu kuliah tuh nggak pernah kepake gitu. Jadi kayak kalau sekarang tuh CV-nya kosong, portfolio itu di bidang formal tuh udah sulit banget gitu. Akhirnya nggak tahu, kalau gue pribadi menyesalkan gitu sih. Bahkan gue misalkan pun tiba-tiba nanti kita bisa balik lagi ke normal keadaan yang dulu, gue tuh kepengen banget gitu kayak ada sisi di luar musik nih yang harus gue kejar kali ya gitu, entah apapun itu gitu kerjaannya. Tapi musik tetap primary-nya gitu, pengennya sih gitu. Iya. Ya. Kalau dari Goldie ada yang mau lo tambahin, Goldie? apa ya? Mungkin lebih menyadarkan buat lebih kenceng buat ngolah duit kali ya. Nabung kayak gitu-gituan. Invest. Ya mungkin ya. Invest kalau tabungannya berapa, jangan juga. Atau investnya berbentuk sedekah gitu untuk nanti aja di hari akhir. Oh, Gitu. bisa ya. Wah, beda dong moralnya. Berat nih, moralnya udah ada ini wise banget nih, wise. Bercanda. Wise, nggak apa-apa. Udah nggak bisa Iya. Nggak bisa disangka tuh. udah nggak bisa disangka. Iya. Ini kawan kita kayak lagi kesulitan nih loading dari tadi nih. Iya. Tapi Oke, gue kira-kira gitu. maksudnya berarti karena maksudnya masih nggak tahu, mungkin gue salah ngambil kata, cuma gue gak kepikiran kata lain apa, cuma salah, mungkin kalian masih berani, itu kata yang mau gue ambil, berani untuk merilis album, karena rilis ini di tahun lalu ya, Agustus, berarti proses ya, album pertama 2019 kan kalau nggak salah ya, akhir 2019. Betul. Terus pandemi 2020, terus 2021 kalian rilis album, berarti apakah kalian masih punya berarti masih optimis nih untuk apa ya, menjadi berkarir di musik, atau seperti yang kalian bilang di suatu wawancara, bilang kalian ingin menjadikan usahanya sebagai perusahaan? Ya, betul. Itu pasti sih. Maksudnya terlepas dari kita, misalkan seandainya dulu pandemi itu nggak ada gitu ya. Itu kan pandemi itu kan mulai 2020 Maret ya. Artinya untuk si Hursa ini sebagai sebuah band gitu, atau produk musik gitu ya,
itu dia baru banget mau lepas landas lah perlahan gitu sebenarnya Ya. karena terlihat karena waktu itu kita lagi seneng-seneng ya kayak dapat banyak kerjaan di luar kota bahkan gitu untuk bulan April waktu itu inget banget. Artinya nggak tahu di sisi yang menyulitkan ini kita tuh ngelihat ada sebuah harapan aja pada saat itu gitu kayak untuk orang melihat Hursa gitu kayak banyak ada tawaran manggung di mana-mana pada saat itu ya artinya semua akhirnya ke cancel gara-gara pandemi gitu. Nah artinya ya udah paling paling kalau misalkan kenapa kita tetap rilis ya karena ya kita masih ngerasa Hursa ini bisa diperjuangkan gitu ya apalagi di statement yang mau menjadikan ini sebuah perusahaan itu emang benar gitu maksudnya bukan benar ya, kita pengen lah gitu pengen menjadi Hursa ini ya artinya kan kita full time musician gitu ya. Artinya kerjaan musik tuh nggak diurus aja bantuin sana sini atau main atau bahkan sampingan lain gitu artinya ketika kerjaan lain di luar susah ya baliknya ke kantor ini juga gitu artinya yang bisa kita kontrol gitu. Kalau di luar kan kita ngikut kan ibaratnya diajak orang atau ngikut siapapun itu yang kita iringin gitu lah. Kalau di Ursa kan kita semua yang ngatur gitu artinya kita mau nyari kerjaan ya kita bikin karya untuk menarik orang untuk mengundang Ursa manggung kan kasarnya gitu gambarnya. Ya akhirnya karena album pertama kita jalannya cuma setengah karena kepotong pandemi, kita masih ngerasa Ursa belum banyak diketahui orang banyak gitu Mas. Jadi Oke. kayaknya harus mengeluarkan rilisan lagi gitu yang mana akhirnya ya yang muncul Katarsis ini gitu. Sebagai bentuk perpanjangan nafas supaya Hursa tetap diketahuin orang, yang tahu tetap tahu kalau Hursa masih ada, yang belum tahu semoga jadi tahu gitu ketika album kedua ini ada gitu sih. Waktu itu pengennya cuma itu aja sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ada yang bilang Hursa adalah rumah. Hursa adalah rumah. Ya. Iya, seperti gue jadi inget waktu ngobrol-ngobrol juga sama Brandals, Eka bilang kalau dia tuh di tahap di titik kan mereka udah lama ngeband. Brandals udah lama ngeband ya. Dia baru sampai di titik yang gue ternyata kepingin jadi Brandals ini sebagai perusahaan gitu. Maksudnya mengembangkan bisnis lain sebagai brand juga gitu. Dan itu gue lihat menarik karena banyak band-band yang sekarang anak muda sekarang tuh mulai berpikir kayak gitu. Ini gue bukan sekedar band doang main musik, tapi gue ingin menjadikan band gue ini sebagai mata pencarian gue yang utama gitu, atau sebagai perusahaan. Iya. Gitu. Iya benar. Jadi itu karena udah shift-nya udah beda nih. Iya. Karena gue positif gitu. Iya. Kalau di kasusnya di Ursa, karena mungkin pada saat awal-awal kita membentuk Ursa terus berjalan bareng-bareng gitu, full time, karena kan posisinya semuanya full time musician kan yang artinya sampai kapanpun ya kita kerjanya jadi musisi nih gitu. Artinya berharapnya kenapa berpikir kalau Ursa harus dijadikan kantor atau perusahaan yang utama atau rumah. Karena sampai umur apapun kita bisa ngontrol Hursa gitu. Kita masih sampai umur apapun kita bisa memiliki Hursa gitu yang dimana di luar Hursa yang itu tadi yang kalau kita ngiringin orang kita tergantung artisnya mau sampai kapan berkarya gitu artinya terus kalau kita mau reguleran pun terbatas sama usia juga entah tiba-tiba sampai umur berapapun kan pasti ada regenerasi lagi kan. Ya artinya harus berpikir gimana caranya band sendiri menjadi perusahaan sendiri sih gitu artinya yang ya basicnya sesimpel kalau pertama ya jadi Hursa dapat penghasilan dari manggung dulu deh gitu nanti baru dikembangkan gitu artinya bisa jadi apa gitu ya pengennya sih gitu sih. Amin. Oldi ada yang mau nambahin atau cukup dari nambahin pribadi kali ya karena yang kata Mas tadi yang berani itu mungkin jadi kayak bentuk janji gue sebagai full time musisi gitu jadi harus terus lah gitu kalau enggak mah ya mungkin kemarin udah kayaknya gue cabut kali. Iya. Gitu bentuk
Oke. apa ya, janji diri sendiri lah buat Diri konsisten. sendiri, oke. Iya. Oke. Terus tadi Panji juga bilang soal misalnya ingin membuat lebih banyak orang tahu tentang Hursa, terus juga orang udah tahu tentang Hursa tetap mengingat tentang Hursa. Kira-kira udah lumayan tercapai nggak dengan beberapa apresiasi positif dari banyak orang dan terutama juga dari media-media besar tuh yang menobatkan album Katarsis Iya, ini iya. sebagai album Album ya. favorit atau album pilihan tahun Indonesia tahun 2021 seperti Tempo, Iya, Bom iya, Hari iya. Ini, ada Hai juga kali, lupa gua. Gimana Kak menurut kalian? Eh, mungkin secara cakupan pasti masih belum terlalu banyak gitu. Cuman untuk Hursa atau untuk gue pribadi cukup senang sih Mas untuk hasil yang sudah didapat sampai detik ini gitu, artinya walaupun cakupannya pasti belum luas gitu, apalagi dengan lagu Hursa yang ya apa ya, mungkin nggak banyak semua orang bisa menikmatinya lah gitu kasarnya. Cuman karena kan nggak tahu, gue pribadi kan pengalaman bikin band tuh banyak banget lah gitu, artinya dulu pernah ngeband sama bikin band, dulu pernah bikin band gitu. Secara perjalanan eh, menurut kalau gue pribadi perjalanan Ursa yang paling paling memuaskan diri gue sih gitu untuk sampai bisa di tahap sekarang gitu. Ya walaupun lagi-lagi belum banyak yang tahu pasti gitu. Alhamdulillah lah. Iya, iya. Goldie gimana Goldie nih? Kurang lebih sama sih pada akhirnya. Seneng lah. Iya, iya. Apalagi nilai plusnya mungkin akhirnya orang tahu Hursa dengan mungkin suka gitu dengan lagunya yang nggak semudah itu gitu Mas, kasarnya. Jadi ada nilai lebih sedikit lah, kayak waktu kita ngerilis Ruai itu bener-bener kita tebak-tebakan tuh ini orang suka nggak ya gitu. Cuman kasarannya Ruai itu kan adalah rangkanya Hursa yang akan kita bikin ke depannya gitu, lagu. Kira-kira blueprint Hursa ini akan seperti itu. Makanya yang kita rilis duluan itu adalah Ruai waktu itu dengan harapan ini titik buat kita ngebaca nih orang akan kayak apa sih sama Hursa gitu. Gitu sih. Jadi ya jadi seneng lah. Kisi-kisi betul. Oke. Secara estetika musik, apa yang membuat kalian itu berempat sampai di titik Ruai itu, maksudnya yang Ruai seperti ini, maksudnya kalian juga pastinya datang dari yang latar belakang berbeda-beda gitu. Bisa diceritain nggak sih awal proses akhirnya bisa menuju estetika musik yang seperti Ruai dan sekarang di album Katarsis ini? Coba deh, dari Goldie dulu nih, Goldie nih. Kalau Goldie gimana nih? Kalau gue jujur malah masih belajar lah ya, maksudnya karena yang tadi seperti Mas bilang dari latar belakang yang beda-beda. Jadi awal masuk juga ya gue nanya ke Mas Panji, apa aja sih referensinya dengerinnya kalau yang gini-gini. Jujur gue baru pertama juga gitu, maksudnya bikin band yang gini. Gitu. Jadi Goldie ini sebenarnya pemain jazz Mas. Jazz, dia lebih ke jazz banget ya. Jadi waktu itu, iya kan Go? Lo jazz gitu kan Go? Kurang lebih lah. Ya artinya referensinya mungkin Goldie persentase dengerin jazznya lebih banyak daripada saya gitu. Nah waktu awal-awal bikin Hursa itu memang gue sama Irfan dulu kan yang menginisiasi Hursa ini gitu. Nah waktu itu emang ngobrol sama Irfannya adalah gimana ya cara mencari rumusan sebuah band baru yang kalau muncul harus menarik perhatian orang gitu. Kan pengennya gitu kan. Maksudnya kalau gue pribadi waktu itu mikirnya adalah ngapain bikin band yang ya pertama karena gue pernah bikin band berkali-kali gitu. Ngapain bikin band yang akhirnya karyanya atau musiknya mirip-mirip gitu sama yang udah ada gitu. Walaupun mungkin kalau kita misalkan di compare sama lagu-lagu Ursa banyak juga yang perbandingan yang bisa disamakan gitu Mas. Artinya cuma kita kalau waktu itu gue sama Irfan akhirnya mau mencari jalan tengahnya, gimana caranya akhirnya menarik perhatian orang gitu. Ya udah akhirnya terumuskan, yaitu dia agak sedikit
pattern yang unik, hitung-hitungan. Ya akhirnya jadi tanggung jawab kita yang makin sulit sih akhirnya kayak akhirnya, aduh bikin lagu harus hitung-hitungan lagi nih ya. Walaupun akhirnya cuek-cuek aja sih harusnya mau bikin 4/4 atau enggak gitu. Cuman ya nggak tahu sih karena gue dulu pernah gue kan session player ya untuk Panji Pragi juga ya, Panji Waksono. Dia kan nge-rap juga, punya album hip hop dan lain-lain gitu ya. Dan ada quotes yang sangat gue pakai sampai sekarang itu, kalau kayak dia tuh sering bilang intinya buatlah lebih baik berbeda sedikit gitu daripada apa sih, lupa lah pokoknya. Dia intinya menurut dia berbeda sedikit itu lebih baik lah gitu daripada yang apa gitu, gue lupa gue sih. Gitu sih. Quote andalan nih. Quote andalan sampai sekarang untuk membuat sebuah karya. Oke, berarti itu jadi lo sama Irfan waktu awal mikir, oh ya kita harus buat musik yang beda. Ya maksudnya nggak beda amat, cuma nggak beda-beda. Ngapain buat yang udah pernah lo buat gitu, band-band dari lo sebelumnya gitu ya, Panji. Iya, betul. Okay. Berarti saling tukar referensi tuh antara kalian berempat. Nah, kalau untuk album pertama akhirnya lebih banyak gue yang nyekokin anak-anak, Mas. ini gitu. Album pertama karena jujur pembentukan Hursa itu adalah gua mau Irfan dulu. Nah, baru nyari yang lain, ketemu Goldie, ketemu Gala. Akhirnya ya udah umum banget ketika orang yang diajak terus baru gabung tuh pasti akan bingung untuk beride, berpendapat. Jadi pasti akan ikut gitu. Nah, jadi mau nggak mau kayak otomatis awal untuk album pertama gue lebih banyak nyekokin referensi sih ke anak-anak gitu. Oke. Masih kan Kak Goldie apa aja yang Panji ngecocokin ke lo referensinya? Mio pasti. Oke. Mio. Radiohead beberapa, cuma gue lupa judulnya. Okay. Iya. Lo sebagai drummer jazz punya kesulitan apa yang pertama kali lo rasain untuk memainkan musik seperti ini di permainan drum lo? Attitude-nya kali ya, maksudnya secara pukulan kayaknya lebih solid kalau di Hursa ini, harusnya lebih tight gitu ya. Okay. Kalau sebelumnya kan kayak bisa ngeflow, ngambang gitu ya. Ya lebih solid. Kenapa gue tanya, gue punya pengalaman yang kurang lebih sama. Jadi dulu gue buat band, drummer gue drummer jazz banget lah pokoknya, punya band jazz berapa. Akhirnya bandnya musiknya musik rock. Kesulitan dia adalah di kick. Kicknya nggak pernah solid. Oh iya. Oke. Jadi gue mikir apakah Goldie punya adjustment yang sama apa enggak sih? Cuma mungkin orang jadi sebenarnya kalau misalkan mau mundur ke belakang ya gitu, artinya akhirnya sebenarnya gua pun cuma sekedar ngasih referensi aja gitu ya, akhirnya balik ke rasa masing-masing untuk eksekusinya gitu. Karena dulu ini sebenarnya Hursa ini mundur balik banget ke belakang, terinspirasi dari gue pernah bantuin projectnya Doni Jusran. Doni Jusran, dia pernah bikin sebuah band yang nge-cover Radiohead dan gue bantuin di salah satu gigs-nya. Okay. Dan itu yang bikin terinspirasi adalah gimana caranya Mas Donjo ini nge-remake lagu-lagu Radiohead ini menjadi yang seberani itu gitu. Makanya sebenarnya konsepnya, makanya kenapa Hursa ini ada keyboard, vokal, terus main keys juga. Sebenarnya inspirasi awal itu gimana caranya ada rocknya tapi ada keysnya ya gitu. Jadi sebenarnya nyampur dari situ sih Mas sebenarnya. Kalau mundur banget ke belakang. Oke. Tapi lo kan sebagai gitar, Panji. Kenapa lo merasa pemain keyboard atau keys di musik lo? Nah, balik lagi ke quotes yang tadi saya gunakan Mas. Jadi kayak daripada waktu itu gue bayanginnya gini, daripada bikin band yang cuman vokalis aja nggak pakai alat, tiba-tiba waktu workshop Gala main keyboard. Waktu itu juga gue ngajak Gala juga sebagai vokalis aja Mas,
tanpa gue Oke. tahu dia bisa main keyboard dengan baik gitu ya. Nah terus akhirnya tiba-tiba lagi workshop dia main keyboard, langsung gue bilang, lu kayaknya main keyboard sambil nyanyi deh, dengan Oke. dengan tujuan looks yang beda aja, vokalis sambil nyanyi gitu, vokalis sambil main keyboard aja gitu. Walaupun banyak juga, cuman kayaknya menarik deh daripada dia nggak megang apa-apa gitu, lebih lebih seru lagi gitu. Iya. Ditambah lagi apalagi layout, kalau misalkan Mas Asra pernah lihat kita manggung, layout kita udah Iya. pasti membingungkan juga tuh, vokalis di kiri Kiri. atau di kanan gitu. Iya. Kanan, ya. Ya itu juga sih gara-gara menyadur quotes tadi itu juga. Nggak Berbeda tahu sih. Ya, itu juga nggak tahu itu efektif juga atau alasan. enggak, cuman ya udahlah. Oke. Itu juga alasan kenapa menggunakan synth bass. Iya, betul, betul. Maksudnya kayak alasan pertama banget sih, daripada nambah pemain lagi yang kita harus adaptasi lagi. Udahlah, Irfan bisa. Artinya sebenarnya basicnya sebelum Gala diangkat menjadi pemain keyboard juga, Irfan tuh adalah yang harusnya main keyboard Oke. gitu. Cuman ketika tahunya Gala bisa main keyboard, ya udah, Van lo ambil synth bass aja sama persin-sinan yang lain gitu. Jadi ya udah sekalian aja gitu sih. Sama kalau Ya. makin banyak personil makin pusing. Jadi kayaknya udahlah berempat aja gitu. Berempat enak sih. Gue dulu waktu di kios gue nggak tahu apa gue merasa dulu kalian berlima, padahal berempat, cuma berempat ya. Berempat, berempat. Gue salah persepsi tuh. Mungkin dari scene base-nya Irfan tuh. Jadi gue Oh, secara Oh, bunyi ya? belum ya. nggak ternyata base-nya tuh dari synth gitu. Iya, dari sini. Iya. Jadi ada 10 lagu di Katarsis, dibuka dengan Hursa-Hursa sampai terima kasih. Kenapa perlu buat lagu dengan nama band sendiri? Hursa-Hursa. Oh, jadi kebetulan yang bikin lagu itu kan gua, Mas. Jadi waktu itu kepenginan gue cuma satu, gimana caranya orang kalau nonton Ursa ada anthemnya. Oke. Eh, selain itu, Hursa-Hursa adalah gimana caranya gue menjelaskan untuk orang yang nanya apa sih arti Hursa dan penggunaan Hursa itu seperti apa. Jadi Hursa-Hursa itu adalah jawaban itu semua gitu. Maksudnya kayak untuk menjawab orang nanya Hursa artinya apa sih? Dengerin Hursa-Hursa aja, itu Denger aja. maknanya udah dijelasin di situ. Sekaligus emang pengennya sih jadi kalau kita manggung tuh pas bagian ursa-ursa, kalau orang udah pada hafal kan enak tuh ya teriaknya bareng-bareng gitu. Pengennya sih gitu. Iya, Ada anthemnya aja. Iya, Anthem, betul. Tapi kalau dari segi lirik, kebanyakan yang nulis lirik siapa? Panji? Lo atau Gala atau yang dua lain, atau Pak Kodi atau Irfan? Panji Kalau Gala. album pertama tuh hampir banyak gua. Cuman kalau album kedua udah hampir merata lah. Gua, Gala, terus baru Irfan, Goldi. Hampir semuanya nulis lirik lah. Udah mulai adaptasi ya. Iya. Mulai belajar nulis lirik ya. Iya. Sama kita kan ada regulasi yang nggak bikin lagu bayar studio rekaman, Mas. Jadi Oh, itu beneran? tuntut. Beneran. Beneran. Kira gue bercandaan doang gitu. Beneran. Terus bikin albumnya pas pandemi lagi. Jadi mau nggak mau. Jadi Kenapa nggak karena mau uang gue? karena gue ngerasa sih, maksudnya walaupun misalkan di antara kita ada yang nggak bakat ngerasa, atau misalkan ngerasa dirinya nggak bakat bikin lagu, seenggaknya minimal dia punya keresahan gitu yang bisa diungkapin gitu. Tinggal gimana caranya teman-temannya ngebantu ngejahit aja gitu, kasarnya kan gitu. Okay. Karena kalau menurut gue ngebikin lagu tuh yang paling utama, yang paling sulit adalah keresahannya sih gitu. Kalau nggak ada keresahan sulit, kalau nggak ada keresahan tuh sulit bikin lagu gitu. Ngarang-ngarang ya. Iya, ngarang-ngarang tuh susah. Makanya Kiss sudah lama banget nggak punya album karena mereka udah kaya, nggak punya keresahan. Waduh, iya benar. Mungkin apa mungkin karena kaya, benar. Jadi mereka nggak resah karena sudah kaya ya gitu. Iya. Kiss baru nggak keluarin album, merchandise-nya laku-laku aja. Bener. Mereka nggak punya Merchandise keresahan. aja ya. Iya, bisa juga. Oke, lirik berarti kebanyakan lo sama Gala. Ini lagu gue mau coba, mungkin nggak harus semuanya kali ya, jadi ada hursa-hursa.
Ya lo udah ngerilis 4 single nggak salah ya. Jadi dari Berkabung pertama, terus ke Hursa-Hursa, habis itu ketiga apa ya? Ruang Tanpa Jenjang. Rumangga. RTJ ya. Ruang Tanpa Tanpa Jenjang. Jenjang. Terakhir baru Rumangga ya. Rumangsa. Rumangsa kok Rumangga sih. Rumangsa yang featuring Iya, Rihan Nuraga. Um, betul. Kalian juga ngajak ada uh, Neida dari Hi-Fi, ada Betul. Enrico, sama Disa Kamajaya, Iya, produce Betul. for Hela. iya. Yes. Oke, yang gue paling inget sih pertama waktu kalian rilis single ke Rumangsa itu karena ada Aga gitu, dan juga Kolil masukin track itu ke playlistnya dia di Spotify. Iya. Playlistnya. Iya, Rumangsa iya, itu. betul. Dan menariknya ketika lo buat live juga di Salendra, beda tempo dan isiannya Aga juga beda gitu. Iya. Moodnya jadi beda, lebih cepet. Misalnya kalau ini kan kalau yang di album kontemplatif ya gitu ya. Iya. Gue ingat sih lo pernah buat ini juga sih, pernah buat apa sih, presscon dulu virtual, Strip down ya. tapi bukan yang cerita yang soal Rumangsa ini. Mungkin bisa dibilang cerita lagi ke teman-teman yang hijau kios kenapa lo mengundang Aga untuk di lagu Rumangsa ini. Iya. Jadi emang waktu itu tiba-tiba lagi dalam proses pembuatan si Katarsis ini, tiba-tiba ada sebuah peluang atau kesempatan untuk bekerja sama Aga gitu. Jadi kayak waktu itu pilihannya karena kesempatan ini adanya pas pandemi, pilihannya cuma satu, mau showcase atau bikin karya dalam bentuk audio gitu ya, single lah gitu. Nah, cuman akhirnya showcase karena sulit, waktu itu masih pandemi yang tahun lalu lah, masih sulit lah ngeraba-ngeraba gitu. Ya akhirnya kita sepakatin untuk ya udahlah bikin karya aja. Bikin karya akhirnya di Ursa untuk rilisan Ursa gitu. Nah, terus waktu itu juga masih belum tahu gitu, ada nggak ya lagu yang memungkinkan untuk Aga masuk gitu. Akhirnya tiba-tiba muncullah si lagu yang pada akhirnya dinamakan Rumangsa ini gitu, dan tiba-tiba gue ngerasa kayak cocok nih untuk Aga gitu. Ya udah akhirnya waktu itu ya cuman Zoom meeting sekali, oper-operan data, ya udah langsung jadi aja sih. Gitu sih. Kalau yang lagu Semusim Kelam yang featuring Neida juga bisa kita singkat kenapa akhirnya mengajak Neida? Ya karena pas lagi bikin kebayangnya emang nggak tahu gimana, pas lagi bikin tuh kebayang aja nih kayaknya suara perempuan asik deh gitu. Artinya waktu itu juga kita kan emang planning Katarsis ini kan kalau bisa mau berkolaborasi sama beberapa musisi lain kan. Jadi akhirnya digunain aja kesempatan untuk Semusim Kelam ini. Pas didesain tuh kayak rasanya cocok untuk ditambahin sama suara perempuan lah intinya gitu. Nah terus ya udah, karena kebetulan ya mungkin kita juga kenal sama Neidanya, ya udah akhirnya kita ajak untuk kerjasama gitu. Ya. Terus yang ini yang satu nama gue nggak familiar, maaf. Disa ya. Ya, Disa itu sekarang gue nggak tahu nih salah atau bener. Sekarang itu dia kalau nggak salah music director-nya untuk Nadine Amiza. Oke. Iya, jadi entah dia MD untuk live performnya atau apa, gue kurang tahu. Cuman waktu itu gue tertarik, gue udah kenal lama sama Disa lah intinya gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia ngerilis Pamantuanya Nadine yang album kemarin kalau nggak salah ya. Jadi ada satu lagu yang Nadine rilis, Pamantua, dan kebetulan diproduserin sama si Disa ini. Nah kebetulan gue juga bikin lagu yang Hela itu, yang moodnya kepengen banget ke arah situ gitu. Jadi kayak ya udah deh Disa kali ya gitu, dan akhirnya gue sih sangat puas sama hasil yang dihasilkan bareng Disa gitu. Oke. Masih ada musisi lain yang ingin kalian ajak ke kerja bareng nanti di album berikut?
Belum tahu sih, Ya, masih belum belum kebayang. kebayang. Di album ini sih ada additional drummer nih untuk lagu Kabung. Iya, ada Enrico Benar. ya, Enrico, Ada iya. di Kabung ya. Iya, waktu itu Goldie nggak mau nge-take lagi berantem. ya Terus, kayak kayak nggak tulis gue. Ya, Goldie, Goldie belum siap berkabung, maka dia nggak mau mengisi album. oh iya bener. Goldie lagi happy-happy kan. Absen Tapi dulu deh emang nggak ada, kayaknya. nggak ada, nggak ada orang siap berkabung kan. Iya, Bener. benar. Bahkan lagu Kabung itu aja diciptakan untuk gimana caranya akhirnya bisa nerima untuk berkabung. Ya, ya. Iya, jadi akhirnya nggak pernah siap. Gitu. Sayang Aduh banget gua. gitu. Ya, ya. Cuman kalau misalnya tadi Eh, pertanyaannya akan ada kolaborasi lagi, masih belum tahu sih mas. Masih belum. Kayaknya anak-anak masih di tahap yang istirahat dulu nih habis rilis gitu. Maksudnya kayak ya tinggal yang lagi dipikirin adalah memperpanjang nafas si katarsisnya dulu aja gitu. Tapi itu tidak itu menutup. sebenarnya itu bagaimana memperpanjang nafas katarsis ini gitu. Iya. Benar. Masih belum. Itu dia tuh. Masih sulit. Iya, soalnya kayak nggak tahu apakah memang karena semua digital atensi orang makin pendek, jadi kayak Iya. ada kemarin contohnya ada penyanyi yang rilis single cuma beda waktu 2 minggu udah rilis single berikutnya gitu. Gila, gue bilang cepet Bener. banget gitu ya. Apakah pendengar musik Indonesia sekarang tuh pendek itu Antusias atensinya, itu. Mhm. Iya. atau emang karena antusias atau nggak sabaran atau apa gitu, karena tiap harus Iya. kita buat Iya. single lah waktu 2 minggu gitu. Gue bilang wah gila juga gitu. Iya. Kalian dari Kalau sendiri sekarang, gimana berdua menanggapi melihat apa sih fenomena iya, ini? timeline ya. Nah, Kalau nggak tahu sih kalau misalkan gue pribadi ngelihatnya kita ngerilis lagu pun aja di saat pandemi pro kontra juga mas, kayak yakin lu rilis pas pandemi gitu ya, artinya Ya. kayaknya kalau misalkan jawaban singkatnya sih pada akhirnya tergantung kebutuhan bandnya sih, artinya bandnya juga harus punya tujuan gitu kenapa dia rilis 2 minggu jedanya, mungkin kenapa rilis sebulan atau artinya kayaknya masing-masing musisi atau band ataupun penyanyi gitu solo strategi. kayaknya akhirnya balik ke kebutuhan yang dia capai sih, pengen apa gitu. Kalau Kursa kan pengen apa ya, berarti kan kasarnya eksistensinya lah ya, yang diharapkan kayak orang berharapnya orang masih pengen taunya Hursa masih ada, Hursa yang belum tahu jadi tahu gitu. Kalau kita kan gitu. Mungkin yang lain ya mungkin bisa juga by data juga kan. Dulu kan sempat kalau nggak salah tuh kayak ada algoritma perdigitalan gitu yang persekian sekali gitu kan. Itu ya nggak tahu juga sih gitu. Atau mungkin dia buang-buang duit aja. Wow, nggak tahu sih. Cuma rilis aja jadi kan. Wah, Iya. bagi-bagi tuh kalau mau buang-buang duit. Itu bagi-bagi ke yang mau album ketiga nih, Ursa nih album ketiga. Emang udah mulai mau coba nulis buat album ketiga ini? Pokoknya kalau plan terakhir tahun ini harusnya rilis satu single Satu single ya. Di luar album, di luar album, lagu baru lagi. lagu baru lagi, oke. Iya, mungkin di Amin. semester ketiga tahun ini lah kayaknya. Oke. Kalau gue pengen tahu nih dari kalian berdua, karena Irfan nggak bisa gabung sih, juga internetnya Gala lagi kurang bagus ya. Iya. Kurang enak badan ya. Padahal kayaknya Gala fansnya banyak banget tadi, dari awal-awal udah yang nanya. Banyak Gala. Gala. Buat yang pada dengerin atau apa sih yang kalian pikir, maksudnya gini, dari lo sebagai Hursa, apa yang akan lo bilang ke orang lain, kenapa orang itu harus dengerin Hursa? Sulit sekali ini. Sulit Goldie. tapi menarik ya. Yang sulit gue lempar ke Goldie dulu mas. Goldie. Kalau gue ada dua sisi. Kalau ke teman-teman gue yang udah tahu gue gitu dari dulu, gue mau nunjukin sisi lain gue gitu. Nih loh, gue bisa
main kayak gini gitu. Eh, Main susah bisa gitu biar kelihatan jago. Kalau buat generalnya ya pede aja sih gue kalau Hursa tuh enak lah gitu. Sombong aja dulu enak gitu. Enak Keren. buat didengar ya. Yes, Iya, iya. walaupun ribet tapi bisa kok gitu. Ayolah. Iya. Ya. Iya, iya. Gitu. Aduh, gue belum nemu lagi nih. Ya. Pokoknya nggak tahu sih kalau gue ngerasanya kalau emang harusnya Ursa ini bisa menjadi salah satu opsi lagu atau musik yang emang bisa didengarkan dengan nikmat gitu, dengan enak gitu, walaupun ketukannya susah, walaupun mungkin yang ngerasa ketukannya susah tuh baru ngedenger beberapa lagu aja. Sebenarnya kalau didengarkan semuanya, nggak semuanya susah gitu, dan bahkan di antara kesusahan-kesusahan itu ada sisi yang gampangnya gitu. Jadi intinya nggak tahu sih, gue ngerasa emang Hursa tuh bisa menjadi salah satu opsi di tengah lautan-lautan lagu yang ada di digital sekarang ini gitu. Iya. Keren. Dan akhirnya bisa sampai ke kupingnya Bim Bim ya. Wah, itu Oh awal-awal iya. banget itu. Iya, iya, iya. Pede. Iya, iya, iya. Gue baru tahu lo ada acara itu, maksudnya Bim Bim mendengar ya. Konten-konten itu ya. Iya, iya, betul. Mm-mm. Gue baru tahu lo asli. Iya. Soalnya Kita juga gue gara-gara itu. Taunya juga gara-gara pas, wah, di react nih kan, hitungannya dia Iya. itu kan konten reaction gitu kan. Content iya, reaction. iya. Iya. Konten Iya reaction sih. bukan video reaction ya. Kontennya berupa video. Iya. Wah, video Iya, iya. reaction. Ngomong-ngomong, selamat datang kepada Bapak Riko Prayitno. Wah, Halo. selamat malam, Bang Riko. Mohon bagi-bagi dong saldo GoPay-nya. Tapi ngomong soal gue pengen ngomong soal lain nih. Gue soalnya di awal-awal Boleh, pandemi boleh. tuh sangat seneng nonton video reaction. Jadi video reaction tuh jadi mereka dengerin lagu yang kita tahu gitu. Contohnya yang paling menurut gue kok ada orang nggak jadi satu-satunya adalah Bohemian Rhapsody. Mereka dengerin Bohemian Rhapsody, mereka nggak pernah denger lagu ini sama sekali. Terus kita tonton gitu. Itu salah satu kesenangan gue di awal-awal pandemi, masih sampai sekarang masih sih, cuma nggak seintens dulu gitu. Apa kalian berdua nonton gituan juga nggak? Karena kita punya sensasi kayak ini lagu yang kita tahu, kita seneng gitu, terus tiba-tiba ada orang lain juga dengerin, ternyata jadi seneng juga gitu. Iya, gue Iya. juga nonton yang kayak gitu-gitu. Karena pas nonton kayak ngerasa ditemenin. Iya, Kalau iya. gue kayak ngerasa ditemenin, wah pas bagus dia ikutan ketawa juga gitu. Iya, iya. Seru aja. Konten bule tapi gue waktu itu nonton. Lupa tapi channel. Videonya video reaction makan tapi ya. Ya ampun. Bukan musik ya. Musik ya. Oke. Seru sih, bahkan kadang gue pengen banget gitu tiba-tiba ada Bikin yang bikin untuk kursa gitu. Kalau kan banyak ya konten-konten yang Indonesia yang lokal gitu, yang video reaction tentang lagu-lagu Indonesia lah ya gitu. Iya. Cuman masih sedikit yang menjadikan Hursa bahan ininya, reviewnya atau reactionnya gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue pengen banget gitu menunggu itu, karena buat gue kan bisa jadi masukan, bisa jadi ya apapun itu gitu, bisa jadi penyemangat, bisa jadi masukan, bisa jadi kritik juga dari yang mendengarkan kan gitu, juga menarik sih gitu. Seru juga. Oke, siap. Jadi yang buat dengerin, kalau belum punya CD-nya bisa didapetin di Tokopedia Gelombang Maju Jaya ya. Dan kios Chaos juga ada. Beli, tolong dibelilah jadi biar Hursa bisa keluar rilis album ketiga. Iya betul album ketiga. Demi kemajuan band. Waduh, demi kemajuan band. Ada 10 lagu, harga 60.000, keren-keren. Gue udah dengerin semuanya dari platform digital.
Oh ya, menarik. Covernya juga dibuat oleh siapa nih tulisannya? Artwork cover sleeve designed by Gung Budi. Kang Budi. Terus recorded, wah menarik nih, recorded at AL Studio 2020-2021. Ini kayak AL Studio banyak membantu band-band atau musisi yang baru mulai ya, atau Banyak. dananya masih berkurang gitu, masih kurang, jadi banyak membantu AL Studio. Ini tuh patut dimasukin ke dalam sejarah musik Indonesia nih AL Studio. Iya, Art Studio. Benar. Mix and master by Wendy Arientio di AL Studio juga. Dia juga salah satu operator di AL Studio ya. Betul. Yes. Produce by Hursa, eksekutif produser Gelombang Maju Jaya, dan siapa nih? Sandro Ricci. Iya. Siapa tuh Sandro Ricci? Dia salah satu kawan dari kita yang mensupport kebutuhan Ursa kira-kira gitu lah ya. Oke, siap. Apa nih? Gue kasih tahu aja nggak apa-apa. Iya ya, dia ibaratnya apa ya? Ya secara finansial dia membantu kita di album kedua gitu. Kedua. Gitu sih. Iya. Siap. Oke. Kalau ada teman-teman mau nanya, boleh juga tulis di kolom komentar, atau dari Goldie atau Hursa ada yang mau ditambahin, karena kita sudah lumayan lama ternyata kita ngobrol udah sejam, nggak kerasa. Sejam. Iya benar. Apa ya? Ya paling tetap promo Hursa gitu. Hursa baru rilis album kemarin, silakan didengar di Spotify dan digital platform yang kalian gunakan. Di YouTube-nya udah banyak konten yang kita rilis, kayak live sessionnya dan lain-lain gitu. Udah banyak lah. Ya. Yes. Kita baru rilis ini juga, merch yang Betul. long sleeve. Oh, sweater ya? Ya, dibelilah. Iya, langsung ya. Demi kemaslahatan bersama. Tadi ada yang nanya tuh di awal-awal kita live tuh, ada yang nanya, Bang, Iya. sweater dirilisnya terbatas sih. Iya, terbatas karena kan masih open PO dulu nih, jadi juga kita masih ngecek demand yang tercipta setelah promo kemarin dinaikkan gitu. Jadi sementara kayaknya masih dibatasi dulu. Mungkin kalau tiba-tiba nanti mood adminnya pengen jadi pedagang lagi, diperbanyak lagi. Siap, semoga makin jaya. Amin. Dan Amin, buat Mas. Nusa juga, terima kasih buat Panji, Goldie, sama Gala tadi. Sama-sama. Gabung. Sehat-sehat buat kita semua, teman-teman juga yang dengerin, sehat-sehat. Amin. Sehat-sehat juga. Thank you, Mas. Semoga kita segera bertemu ya. Di Amin kios. banget. Yes. Oke, siap. Oke. Ada yang nanya nih, ntar. Apa tuh? Kita Kita tutup apa nih? Gue nggak bisa ngelihat pertanyaan yang muncul nih, Mas. Sore internetku nggak lancar, Mas Sasa. Gak apa-apa, santai. Sampai ketemu di acara kios berikutnya. Amin. Segala. Semoga nanti Hursa dapat ini ya, undangan main kalau ada showcase di kios lagi lah. Pasti, tenang aja, kalau udah pandemi selesai, Yes. pasti diundang, tenang. Mantap. Ya, mohon maaf, Ya. udah 1 jam dari tadi. Oke. Soalnya kalau dilanjutin lagi jadi gosip nih, bukan ngobrolin. Nggak apa-apa juga sih. Mau ngomongin siapa nih? Jangan. Aduh. Itu buat Jangan itu gibah. buat dan gibah, itu buat berikutnya aja biar lebih seru. Boleh. Oke, Eksklusif teman-teman konten. dapetin CD hak Katarsis dari Hursa di Kios Ojo Kios, jangan lupa bisa pesan di Tokped atau di Instagramnya Kios Ojo Kios, tinggal DM aja ke admin, nanti dibales. Adminnya kebetulan Kalong, jadi jam-jam 12 malam masih suka dibales kok, tenang aja. Wow. Oke, Goldie, Oke, Mas. terima kasih Terima banyak. kasih. Ya, sama-sama. Thank you, Mas. Selamat malam semuanya. Malam. Ya.